rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Station. Nah, rekan-rekan, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini. Ada istilah teman kami itu yang sebutnya itu burn the bridge. Itu dari awal sudah langsung segera kasih eligibility-nya, bahkan dari awal sudah menentukan target ujiannya atau udah setting tanggalnya. Jadi siap nggak siap tanggal tersebut ujian, itu burn the bridge. Paling penting itu, urutan paling pentingnya itu ada di bagian planning. Teman-teman lihat di kolom kedua. Apakah 49 proses wajib dihafal di luar kepala untuk maju sertifikasi PMP? Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya, selamat bergabung di Virtual Learning Session by Formasi Akoladia Group. Perkenalkan, saya Noviani Widyasari yang akan memandu jalannya Virtual Learning Session pada hari ini. Jadi selama satu setengah jam kurang lebih ya, kita akan membahas terkait how to prepare, get, and maintain PMP certification. Jadi seperti apa sih cara untuk mendapatkan PMP certification, persiapannya, kemudian untuk bagi yang sudah lulus juga seperti apa untuk memaintain videonya gitu ya, seperti yang sudah diinfokan oleh PMI-nya langsung. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Bronson Wijaya PMP, silakan disampaikan materinya Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir ya. Sini kita akan bahas. Jadi aku langsung buka slide-nya saja. Jadi hari ini spesifik kita akan bahas mengenai bagaimana mempersiapkan, mendapatkan dan bagaimana cara mempertahankan bahasanya atau maintain PMP Project Management Professional Certification. Jadi kalau ada yang nanya sebelumnya apa sih ini PMP? PMP ini sebenarnya Project Management Professional, sertifikasi yang diterbitkan oleh PMI, jadi Project Management Institute yang basisnya dari US. Ini dia memberikan sertifikasi yang diakui secara internasional mengenai project management itu sendiri. Jadi yang diuji di sini adalah knowledge mengenai project manajemennya. Kalau skill langsungnya itu tidak, jadi sifatnya nanti kita akan ceritakan lebih lanjut bagaimana cara ujiannya. Jadi yang diuji di sini adalah knowledge-nya, jadi PMP certification, bagaimana mendapatkannya. Nah, PMP sendiri di Indonesia ini kemarin ada yang nanya berapa sih populasinya yang ada di gini kan? Populasi di jumlah pemegang PMP di Indonesia itu kalau di internasional itu di Singapura itu sekitar 10 ribuan, kita baru 930-an, itu per Maret 2020. 930 orang, di mana baru itu pun 30-nya baru di 2020. Seperti itu. Jadi kalau masih sangat terbuka lebar, kesempatan teman-teman itu belum banyak yang PMP juga di Indonesia sebenarnya. Kalau ditanya, kemarin ada sedikit pertanyaan ini dari teman-teman ya. Selain berdoa, apalagi yang harus saya persiapkan? Ya, itu tadi secara garis besar keseluruhannya mulai dari sejak kita assess diri kita sendiri, kemudian kita assess diri kita sendiri sampai akhirnya kita bisa mendapatkan PMP-nya dan cara mempertahankannya ya. Kemudian kita masuk ke tips-tipsnya ini adalah kalau ujian ini, kemarin ada yang nanya, teman-teman ada yang nanya, kita belajarnya itu berapa lama sih Pak? Gitu kan? Rentang yang pernah kita observe, jadi kita nggak akan set satu batas waktu tertentu, tapi teman-teman yang kita observe itu adalah ada yang dari 2 minggu sampai 3 bulan, itu yang efektifnya. 2 minggu itu ketika dia secara mindset sebenarnya udah sesuai dengan PMBOK, dia baca itu PMBOK-nya tiap hari, dia benar-benar ditargetkan baca terus. Akhirnya selama 2 minggu itu ngelotok lah si PMBOK itu di kepala dia, itu ujian bisa. Kemudian kita ambil sedikit ekstrim kanannya, itu 3 bulan, bahwa dalam buku PMBOK itu, Project Management Body of Knowledge, sekarang kan edisi ke-6 ya, itu ada 13 chapter. 3 chapter itu kita bicara mengenai project framing keseluruhan, ditambah sama 10 chapter itu mengenai knowledge area. Knowledge area ini ada 10, yaitu integration, scope, schedule,
cost, kemudian quality, resource communication, risk, procurement, sama stakeholder. Ini semua yang harus dipahami atau yang dikelola oleh project manager dalam satu project. Itu masing-masing ada satu chapter untuk membahas satu masing-masing knowledge area tersebut. Nah, kalau teman-teman yang sibuk berat gitu kan, biasanya kita kasih targetnya itu adalah 1 minggu baca 1 chapter. Kemudian baca 1 chapter gitu. Minggu depannya baca chapter berikutnya, minggu depannya baca chapter berikutnya, tapi akan diulang lagi chapter sebelumnya. Sehingga harapannya minggu ke-13, yaitu sekitar 3 bulan ya, minggu ke-13 itu satu set tembok itu sudah bisa dibaca, sudah terbaca, sudah tahu gitu. Nah, biasanya kalau lewat dari 3 bulan gitu kan, kalau lewat dari 3 bulan, momentumnya itu atau motivasinya itu biasanya udah mulai berkurang. Nah, kalau udah itu udah berat untuk ngangkatnya lagi. Jadi, buat teman-teman yang merasa sekarang mau belajar, either 2 minggu atau 3 bulan, silakan mulai ditentukan, ya. Kemudian cara belajarnya sendiri, nah cara belajar ini kita ini masing-masing, tapi akan disarankan gini, karena kondisi tempat ujian itu belum tentu ideal, kecuali nanti kalau misalnya teman-teman ikut proctor test yang jadinya online, teman-teman akhirnya bisa memastikan bahwa ruangan yang disiapkan itu adalah benar-benar kedap suara atau tidak ada ribut, silakan. Tapi kalau enggak, ya udah belajarnya tempat berisik atau apapun masih memungkinkan. Tapi kembali disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Kemudian waktu ujiannya juga, ini kalau teman-teman merasa, oh saya kalau pagi itu belum seger, belum bisa bangun, maka sebaiknya saya, kalau pagi saya belum bisa bangun, saya ambil ujiannya siang. Tapi kalau ada juga teman-teman yang, kalau saya siang biasanya ngantuk, pagi seger melek, ya udah ujiannya sebaiknya pagi. Itu juga salah satu contoh mengenali diri untuk bisa menghadapi yang nggak kagetan gini. Karena ada juga yang salah jam, ngambil salah jam, atau bahkan kagetannya gini. Ini aku sharing sedikit. Jadi waktu ada pengalaman teman yang dia ujian harusnya jam 1. Ujian harusnya jam 1, tapi karena datang lebih pagi, jam 11 boleh diizinkan untuk ujian oleh pengawasnya. Ketika dia ambil ujian itu, belum makan siang, antara jam 11 sampai jam 1 masih baik-baik saja. Ketika jam 1, perutnya keruyukan, semua yang diingat itu semua dipelajari lupa. Ya. Jadi ini juga salah satu tips dari kami. Tadi mengenai motivasi sudah saya sampaikan, gitu ya. Jadi tentukan targetnya ya sendiri. Nah, ini tadi yang sebut 50 sampai 150 jam untuk belajarnya. Yaitu kalau dibagi, kalau dari sisi waktu sekitar 2 minggu sampai 3 bulan. Tips dari kami. Kalau teman-teman merasa, oh enggak Pak, saya sudah punya yang Bapak sebutkan modal-modalnya tadi, ya ini coba dilihatin Pak, atau Bapak Ibu, lihat 4 hal di sini. 1, Bapak Ibu memang sudah punya bahasa Inggris yang baik, karena ujiannya nanti dalam bahasa Inggris. Kalau merasa sulit dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Mandarin, tapi kok kayaknya jadi lebih sulit ya teman-teman ya. Jadi udah pakai bahasa Inggris, cuma kembali orang Indonesia rata-rata Inggrisnya masih secukupnya. Jadi coba kalau teman-teman ternyata sudah punya bahasa Inggris yang fluent, yang lancar, yang baik, bisa jadi ya itu udah jadi modal yang sangat bagus tuh. Yang kedua, kalau teman-teman ternyata sudah biasa dengan terminologi dalam PMBOK. Dalam Project Management Body of Knowledge-nya, teman-teman sudah udah biasa dengan terminologinya. Kemudian bisa menghubungkan dengan kegiatan di kantor yang tadi sudah disebutin ya, dan memang teman-teman bisa belajar dengan cepat. Itu tips kami. Nanti di Deco Learning ada beberapa simulation access yang bisa nanti Mbak Novi akan ceritain ya. Tapi intinya gini, salah satu kalau teman-teman nanti bisa juga mengakses cari trial exam yang ada 200 soal, sama sifatnya seperti PMBOK. Itu bisa jadi barometer. Kemarin ada yang nanya barometer untuk bisa barometer kalau kita sudah bisa yakin lulus lah gitu kan.
kalau dibilang 100% yakin lulus, kita juga nggak bisa jamin seperti itu. Tapi ketika teman-teman waktu ngerjain soal-soal di trial itu dapat 80%, 75% stabil selama 3 atau 4 kali berturut-turut, ya udah silakan, itu udah jadi salah satu barometer bahwa teman-teman sudah bisa atau sudah punya pemahaman yang cukup untuk ujiannya. Nah, lebih lanjut lagi di sini disampaikan, jadi untuk eligibility atau biasanya kita sarankan ya sesegera mungkin kalau memang teman-teman merasa mau ngambil PMP-nya, itu untuk mendorong motivasi, atau ada istilah teman kami itu yang sebutnya itu burn the bridge. Itu dari awal sudah langsung segera kasih eligibility-nya, bahkan dari awal sudah menentukan target ujiannya atau udah setting tanggalnya. Jadi siap nggak siap tanggal tersebut ujian, itu burn the bridge. Kembali kita serahkan ke teman-teman ya. Apakah 49 proses wajib dihafal di luar kepala untuk maju sertifikasi PMP? Kayaknya satu PMBOK harus dihafal semua ya, nggak cuma 49 proses ya Pak? Kalau satu PMBOK enggak, tapi Pak, ini tadi kan waktu di slide kita sebutkan yang namanya halaman 25. Halaman 25 itu adalah 49 proses, itu mau nggak mau yang mesti dihafal. Kalau ini ya mau nggak mau mesti dihafal. Paling penting itu, urutan paling pentingnya itu ada di bagian planning. Teman-teman lihat di kolom kedua. Kolom ketiga kalau dari knowledge area-nya. Ada planning proses group ya. Nah, teman-teman lihat urutannya. Ini sebenarnya kalau teman-teman atau Bapak Ibu hubungkan dengan kondisi di project Bapak Ibu, ini sebenarnya sangat-sangat logis gitu kan. Bahwa pertama kali kalau namanya scope itu, saya collect dulu requirement-nya. Setelah saya urutkan caranya, di 51 dengan plan, ini saya perbesar aja deh langsung ya, di sini. Misalnya waktu di dalam scope, kita waktu planning scope, apa yang saya lakukan? Collect requirement, itu artinya saya kumpulin semua requirement yang dibutuhkan, itu kan, dengan baik ke semua stakeholder. Karena ada loh, yang pernah kan kejadian, nih teman-teman nih pernah nggak kejadian, project udah mau selesai, barang sudah mau dikirim, ada satu stakeholder atau salah satu customer yang bilang, Pak, bagian ini kok nggak ada, saya nggak mau terima. Padahal dia orang baru. Pernah begitu ya? Kalau itu pernah kejadian, nah biasanya di collect requirement ini orang ini kelewatan nih, nggak ditanyain dia maunya apa. Atau dia bahkan nggak tahu sebenarnya di kontrak ini ada atau tidak. Akhirnya kita terjadilah berlarut-larut untuk proses acceptance dari produknya. Gitu kan? Tapi kalau dari awal collect requirement ini orang ini sudah ketahuan, atau kita di agreement kita sudah jabarin semua requirement-nya, ketika orang ini bilang nggak mau terima, kita tunjukin kontrak, Pak kalau mau ditambahin, Bapak tambahin duit dong. Mundur perlahan Pak pasti. Nah itu contohnya proses ini kenapa dilakukan. Nah, habis kita collect requirement, kita namanya define scope. Scope kita tentukan mana yang masuk scope-nya kita, mana yang enggak, nah itu pemahamannya jadi satu, baru kita di create BBS ini keluar namanya scope baseline. Nah ini urutannya yang dipahami Pak, Bapak Ibu ya. Ketika saya jelaskan tadi cara bercerita tadi, itu kan sebenarnya sama, itu kan di project kan juga Bapak Ibu lakukan ya. Nah kecuali ini Bapak Ibu bilang lagi, tadi yang saya sempat ditanyakan Pak Tengku, saya kasih contoh ke beliau, di awal. Dari awal project saya sudah dapat Pak. Ini saya udah nggak perlu lakukan Pak. Saya sudah punya kontrak satu tebel. Isinya scope saya semua. Nah pertanyaannya, dalam Bapak sebagai project manager atau Ibu sebagai project manager udah tahu belum isi kontrak itu? Kalau belum baca kontrak itu, ya siap-siap aja nanti baru ketika ditanyain baru sibuk bolak-balik buka bukunya lagi kan. Nah, yang dilakukan di dalam scope management adalah baca kontrak itu sampai Bapak Ibu bisa mendefine, bisa mengetahui requirement apa aja yang harus dipenuhi, termasuk siapa yang minta, kemudian mendefine apa saja yang harus saya kerjakan dan tidak perlu saya kerjakan. Salah satu yang penting ya, tidak perlu saya kerjakan karena tidak ada dalam kontrak, gitu kan. Kemudian bikin yang namanya scope baseline. Saya kalau Bapak sudah punya summary-nya seperti itu, ada yang tiba-tiba minta tambahan misalnya, langsung tunjukin summary-nya, langsung tunjukin scope baseline-nya, itu nggak termasuk Pak, atau nggak termasuk Bu. Itu bisa. Begitu juga misalnya dalam urutannya, proses ini dalam menentukan namanya schedule Pak atau Ibu. Kalau teman-teman yang sudah canggih, biasanya langsung di Microsoft Project ya, Microsoft Project ketek urutannya, langsung dibikin logika hubungannya, finish to start, finish to finish, itu cepat. Tapi logika di belakangnya adalah Pak, pertama tata cara pasti dilakukan.
Bapak menentukan mau pakai Microsoft Project, pernah nggak berantem di project itu gara-gara mau pakai Primavera, mau pakai Excel atau pakai Microsoft Project, gitu kan? Itu yang pertama di tata caranya. Ada untuk yang lebih mature, ada yang kalau project nilai sekian harus pakai Microsoft Project, kalau project nilai sekian atau rentang waktunya cuma sekian bulan, pakai Excel aja cukup. Nah, itu contohnya di plan schedule management. Kemudian Bapak tentukan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Jadi waktu di sini disampaikan itu, ketika kita menentukan schedule, nggak cuma bicara soal kira-kira sekian bulan atau kira-kira sekian minggu, tapi kita benar-benar mengetahui aktivitas di dalamnya. Aktivitas ini pun kita akan tentukan sendiri sampai tahap benar-benar kita bisa manage. Terlalu detail juga nggak baik, tapi minimum sampai tahap kita bisa manage. Kita tahu aktivitasnya, kita tahu urutannya, baru kita bisa bikin develop schedule-nya. Nah, ini sebenarnya logika yang simple, Pak ya. Bapak-bapak, Ibu ya. Logika yang simple. Nah, ini proses yang disarankan oleh PMBOK. Ini logika simple bagaimana cara menyusun suatu schedule. Jadi kalau teman-teman yang merasa, pernah nih, aku pun pernah ya, tiba-tiba suruh bikin project, udah kira-kira projectnya sekian lama. Kemudian akhirnya hasilnya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan reka-rekaan tadi, sangat besar kemungkinannya iya karena proses ini tidak dilakukan. Tapi kalau saya sudah bisa mendefine tiap aktivitasnya, ya dalam konteks yang saya bisa manage, kemudian saya tentukan schedule-nya, saya tahu urutannya, ya harusnya namanya estimate waktu saya develop schedule saya lebih valid dibandingkan kalau saya cuma tutup mata tiba-tiba keluar satu angka. Contohnya kalau saya bilang, kalau di oil and gas ya, saya bicara soal yang namanya bikin tangki 2000 ton, tangki 1000 ton lah saya bilang. Tangki penyimpanan minyak 1000 ton. Diameter 7,5 meter, misalnya atasnya sekitar 4-5 meter. Berapa lama itu? Teman-teman boleh menyampaikan, saya sekitar 4 bulan. 4 bulan dari sejak fondasi sampai tangkinya jadi. 4 bulan. Tapi begitu kita review per aktivitasnya, metode saya pakai jacking, atau enggak, metode saya tangki saya mau nggak mau harus pakai kolomnya di tengah, gitu kan? Ternyata di daerah sini saya nggak bisa pakai alat berat ini, saya nggak bisa masuk. Akhirnya metodenya harus berubah. Perubahan metode, perubahan ini itu semuanya rentan merubah atau mengubah project schedule-nya kita. Nah, dengan menjalankan proses-proses ini, saya tahu aktivitas saya tahu metode saya, develop schedule saya lebih valid. Nah, itu contohnya ya. Kayak gitu. Dan 49 proses ini kalau dihafalin, ya mau nggak mau dihafalin. Nah, ini salah satu tipsnya untuk teman-teman kita juga pernah ada study group juga di PMI IC, yang chapter Indonesianya PMI. Itu salah satu metodenya adalah, kan tadi 2 minggu ya Pak ya, 2 minggu sampai 3 bulan ya. Tiap hari satu tabel ini itu ditulis ulang 3 sampai 5 kali. Niscaya minggu kedua Pak itu udah cukup lancar untuk menuliskannya. Minimum, kalaupun Bapak nggak bisa merecite atau nggak bisa mengucapkan semuanya langsung, waktu lagi, itu kan nanti soalnya pilihan ganda Pak. Gitu pilihan ganda udah, saya pernah nulis ini. Minimum di sana. Jadi aku ngerti, umur saya pun juga bukan umur yang, waktu ambil ujian pun bukan umur yang bisa menghafal ini semua, tapi terbukti dengan cara menulis. Ini buat yang teman-teman muslim, habis sholat, pala jernih, langsung tulis. Habis sholat, pala jernih, langsung tulis. Buat teman-teman yang non-muslim, biasanya ya bangun pagi, makan siang, sebelum pulang. Itu ditulis, ya membantu. Minimum untuk istilahnya muscle memorinya ya. Jadi tangan udah nanti pas ujian, kelihatan angka ini, tangan udah otomatis ingat gitu. Untuk yang sekarang karena pakai lembar laminating rada sulit, tapi salah satu metode lagi adalah ada teman-teman yang minta kertas sama ini pennya waktu ujian, begitu ujian ditulis ulang semuanya. Jadi kayak kepekan, dia nyolong waktu 10 menit untuk tulis ini semua. Ya. Semoga bisa menjawab ya untuk apakah 49 proses ini dihafalnya seperti apa, atau harus dihafal atau enggak. Ini mau nggak mau harus dihafal kalau yang ini. Terima kasih atas penjelasannya.
Oke, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu semua sudah bergabung di sesi virtual learning hari ini. Dan juga Pak Bronson, terima kasih ya Pak ya atas materinya, semoga bermanfaat. Semoga lancar untuk Bapak Ibu untuk yang ingin sertifikasi PMP. Semoga semua yang hadir di sini menjadi sertifikat PMP semua ya. Amin. Oke, kalau gitu. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.